Dulu saya sering gonta-ganti metode. Setiap saya mengalami loss 2 kali, 3 kali konsekutif loss, saya sering meragukan metode punya saya sendiri. Yang akhirnya saya mencari metode baru dan saya membuang yang lama. Ketika membuang yang lama dan mencoba metode baru, disitulah sebenarnya saya juga membuang modal hanya untuk mencari pengalaman. Maka sejak saat itu fokus saya tidak lagi mengganti metode, karena dengan mengganti metode itu saya tidak dapat apa-apa, saya tidak dapat pembelajaran apa-apa. Yang ada hanya saya kebingungan dan modal saya habis untuk eksperimen. Nah, dari situ akhirnya saya fokus kepada satu metode untuk saya sampai benar-benar tahu probabilitasnya, berapa potensi profit dan berapa potensi lossnya. Nah, dari situ di dalam probabilitas itu tidak mungkin bisa kita dapatkan dalam waktu yang sangat instan, yaitu misalnya hanya 2 bulan saja saya mengalami kerugian, kemudian saya menutup, tidak menggunakan metode itu lagi karena probabilitasnya rendah. Tidak, ukuran saya itu pada maksimum drawdown. Drawdown yang rasional yang sudah kita tentukan di awal itu berapa? Nah, bila sudah tidak rasional melampaui batas maksimal drawdown, saya evaluasi metode. Apakah saya tetap konsisten menggunakan metode itu dengan baik saat saya melakukan entry di market, atau saya melakukan emosi spekulasi? Jika memang saya selalu konsisten menggunakan metode itu, tapi ternyata setelah itu mencapai maksimal drawdown, baru saya akan mencari metode yang baru. Maka artinya bahwa sebuah metode itu bisa kita ukur dengan data untuk pembuktian. Nah, kalau melakukan forward test mungkin kita harus menunggu agak beberapa lama sampai kita mengetahui probabilitasnya. Maka minimal metode itu harus kita uji dengan backtest. Bagaimana sebuah data backtest itu nanti akan menggambarkan kepada kita bahwa metode kita itu baik, punya probabilitas? Ya tentunya kita harus melakukan backtest dengan benar. Nah, bagaimana melakukan backtest dengan benar dan forward test dengan benar? Di kesempatan berikutnya kita sampaikan itu.